pekerjaan utama saya sebenarnya sebagai seorang guru. Boleh saya katakan bahwasanya beliau ini multi identity, pakai jaket ojol juga. Nah, Karena aku adalah musisi rocker. Ya. berkarya jangan pernah takut, eksplorasi diri. Karena apa? Karena Indonesia bisa. Salut buat angkatan COVID-19. Menyapa Kopi Pagi. Hai. Kira-kira orangnya udah OTW kesini belum, Pak? Kabarnya sih tadi saya lihat mappingnya sih udah di jalan. Udah di jalan. Itu padahal kopi udah ada 2 ya. Udah siap lah. Ya kalau nggak datang kopinya buat saya aja lah. Pak, di samping frame ada orang, Pak. Siapa, Pak? Wes, kayaknya ini dia yang Oh, kita ini tunggu-tunggu orangnya. nih. Oh, oke. Alhamdulillah. Apa kabar? Oke. Silakan. Ya, thank you. Ih, bawa temen, cakep banget temennya. Yes, selamat pagi. Selamat datang kembali bertemu dengan saya Os Dillinger dalam acara Menyapa Kopi Pagi. Yes, saya seruput dulu ya. Salam kopi Indonesia. Oke. So, Shiners atau buat teman-teman yang ada di rumah, untuk pagi hari ini saya kedatangan tamu. Tamu saya kali ini nggak kalah serunya ya. Karena apa? Beliau ini adalah rekan saya main musik. Kebetulan musik yang kami mainkan sedikit idealis. Katakanlah musik yang kami mainkan adalah musik metal. Salam metal, garpu somai buat metal-metal Indonesia, metalhead. So, tamu saya spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial? Boleh saya katakan bahwasanya beliau ini multi identity. Nah, apa tuh multi identity? Dalam satu personality, dia memiliki 4 peran dalam hidupnya, dalam kehidupan kesehariannya. Yang pertama, sebut saja, beliau seorang ventriloquist. Apa itu ventriloquist? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, dia juga seorang guru. Boleh dikatakan guru SD sederajat lah kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya lebih jelasnya lagi langsung kepada beliau. Dan yang ketiga, dia itu adalah pelaku musik atau drummer gitu, drummer metal saya. Waktu saya masih muda, ya usia 17 tahun lah, kurang lebih seperti itu. Enggak sih, ya masa-masa kuliah dulu. Kita masih tergabung dalam scene musik metal yang ada di Indonesia. Nanti kita bahas juga seperti itu. Dan yang terakhir, beliau adalah sosok orang yang memang sedikit mencari penghasilan tambahan lah. Seorang ojol ya. Nggak usah disebut, biar nanti kita lihat sendiri seperti apa. So, Shiners dan kawan-kawan di luar sana, kebetulan beliau ini sudah di tengah-tengah kita saat ini. Give it up for Kakak Igo dan Adeng. Yeay, apa kabar Kakak Igo? Alhamdulillah baik. Oke. Hai, Om Os. Adeng ya, bisa selaman kan ya sama Adeng ya? Oke. Halo. Apa kabar? Aku Adeng. Oke. Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan nih? Seperti biasa, kesibukannya ya mengajar, kemudian bermain musik, kemudian menjadi seorang ventriloquist juga sama Adeng. Iya. Adeng ya. Kemudian saya juga sebagai seorang driver ojek online dari sebuah aplikator yaitu Gojek. Gojek ya. Boleh kita sebut Gojek nggak apa-apa. Nah, ya. Kali aja kita di endorse, guys. Adeng, usia berapa Adeng saat ini? Aku 1 tahun. Oh, 1 tahun ya. Tapi kayaknya kelihatannya Adeng sama saya nih rada-rada match nih. Kita adalah identitas anak metal kayaknya, Deng ya. Karena aku adalah musisi rocker. Ya. Oke, Kak Igo dan Adeng, kayak bicara ngopi kita seruput Wah, dulu siap. lah. Adeng Adeng ngopi. boleh seruput, Iya. Kak Igo juga boleh Siap, seruput. seruput dulu. Menyapa Kopi Pagi. Hai.
Mantap Adeng. Enak. Iyalah. Ini kayaknya kelihatannya Adeng nih jaketnya baru. Iya. Karena habis lebaran mungkin ya saya. Iya, aku Oke. pakai baju baru. Sepatunya keren. Ya, keren. Oke lah, Adeng adalah bisa kita jelaskan ventriloquist seperti yang saya sindir tadi sedikit di awal. Ventriloquist itu adalah kalau bahasa Latinnya, venter itu dari apa ya, perut atau gerakan perut ya. Loquis itu adalah bahasa atau bicara, dan quizem itu adalah ilmu. Nah, bisa diartikan sebuah arti yang ilmu perut atau berbicara menggunakan media perut. Nah, itulah nanti diperjelas lagi oleh Kak Igo pastinya. Dan ventriloquist ini seperti yang saya ketahui, menurut saya itu perkembangannya tuh di era-era 80, dan tokoh foundernya bisa dibilang Pak siapa itu? Gatot Sunyoto ya, dengan bonekanya bernama Tongki. Ya, Tongki. Tongki. Nggak kalah keren lah sama Iya. Adeng ini. Aku juga keren. Wih. Oke, sedikit nih Kak Igo, definisi menurut Kak Igo nih, ventriloquist itu apa, dan perkembangannya sampai saat ini tuh seperti apa? Ya, ventriloquist itu kan sebenarnya adalah orang yang terlibat dalam mendalami peran memainkan boneka sebagai karakternya. Oke. Kemudian ventriloquism itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang karakter suara, atau dalam arti lain ilusi suara. Ilusi suara. Ya, dan oke. fan figure adalah boneka dari ventriloquist tersebut. Dan setiap boneka itu mencerminkan karakter dari seorang ventriloquist. Misalnya saya adalah seorang rocker, maka bonekanya pun atau fan figurnya juga minimal mengikuti karakter seperti saya. Karena Sedikit-sedikit saya adalah berwarna dia dan rocker dia ya? adalah saya. Oke. Nah, kalau misalkan kita singgung seperti yang mungkin adik-adik, atau bukan adik-adik juga sih, shiners atau viewers di rumah, di nostalgia dengan sosok seorang yang bernama Ria Enes dengan boneka si Susan. Nah, itu Ya. mungkin termasuk dengan ventriloquist juga ya? Ya, betul. Karya Enes, kemudian Kak Gatot Sunyoto, itu semuanya orang-orang yang terlibat dalam dunia ventriloquist. Oke. Berarti Adeng kenal nggak Deng yang namanya Susan? Iya, aku tahu. Ya. Oke. Si Susan itu cantik ya. So, Kakak Igo, bisa nggak sih sedikit kasih teknik rahasia gimana cara seperti tadi yang dibilang menggunakan media suara perut? Ya. Itu gimana sih? Pada dasarnya kita harus berlatih dengan teknik pernafasan ya. Pernafasan perut. Kemudian kita juga melatih pengucapan huruf vokal A, I, U, E, O. Oke, Seperti itu. Oke. Nah, dalam dunia ventriloquist itu pengucapannya satu huruf vokal itu satu kali bukaan. Misalnya gini. A, I, U, E, O. Nah, seperti itu. Berarti gimmick mulut kita nggak boleh. Bukan nggak boleh bergerak sih, tapi minimal memang tidak bergerak sama sekali. Jadi orang-orang juga melihatnya seperti sebuah ilusi suara. Seperti Oke. itu. Ya, aku bisa bicara. Nah, seperti itu. Adeng sekolah nggak sih, Deng? Aku kelas 1. Oh, berarti sudah mulai belajar membaca ya? Iya. Oke, Kakak Igo tadi gimana caranya teknik-teknik untuk bicara atau belajar untuk menjadi ventriloquist? Ya. Artinya harus belajar dari huruf vokal ya, A, I, Iya, U, E, O ya. betul. Terus kalau kita boleh tahu nih, Kak Igo ini di ventriloquist ini tergabung dalam komunitas nggak Kak Igo? Ya, betul. Saya tergabung dalam komunitas juga. Kalau untuk pendongeng, ya kita juga di Indonesia ini ada yang namanya Sahabat Odi, ada yang namanya Kampung Dongeng, Oke. ada yang Kampung namanya Sahabat Dongeng, banyak seperti itu. Jadi buat shiners di rumah yang kebetulan tertarik untuk tergabung dalam kegiatan ventriloquist atau pengen ketemu langsung sama Adeng, nanti di kolom deskripsi kita cantumkan gimana sih caranya tergabung dalam komunitas ventriloquist Indonesia, gitu Kak Igo ya. Ya.
So, Kak Igo, kebetulan Kak Igo nih pakai jaket ojol nih, kawan-kawan ya. Jaket ojol. Sebenarnya Kak Igo ini apa sih? Tadi kan di depan dibilang multi identity. Yang pertama beliau adalah seorang ventriloquist. Terus saat ini pakai jaket ojol juga. Nah, sedikit kita bahas atau kita tanya-tanya tentang kenapa Kak Igo juga tertarik untuk tergabung dalam ojol. Kak Igo gimana? Cerita sedikit, kapan sih mulai ikut-ikut ojol ini? Ya, gua ikut ojol itu sudah lumayan lama. Dari semenjak ojol sendiri baru muncul di Indonesia, ada 2 aplikator, Gojek dan Grab. Nah, saya langsung daftar tuh sebagai orang-orang yang pertama kali daftar di situ kan, dari tahun 2015. Dan sekarang tahun 2020 berarti saya kurang lebih 5 tahun sudah menjadi driver ojek online. Oke. Lumayan. Dan memang motivasinya adalah kita mencari penghasilan tambahan. Tambahan ya, pasti. Oh, berarti kalau bicara tentang penghasilan tambahan, berarti ada premier atau penghasilan utama dari seorang Kak Igo nih. Ya, nanti kita tanya lagi untuk itu, tapi masih di ranah ojol. Ojol untuk saat ini kan di era pandemi, Kak Igo. Sedikit kita mau dengar dari Kak Igo, gimana nih yang kabarnya ojol untuk driver orang nggak boleh, terus bertemu di satu titik tempat atau perkumpulan ojol itu dibubarin, itu kayak gimana kalau menurut Kak Igo? Ya memang pada saat ini kondisinya lagi susah ya. Pertama karena memang ada wabah COVID-19, maka mau nggak mau yang biasanya kita gabung-gabung di sini untuk meminimalisir penyebaran COVID, maka kita agak sedikit berjarak. Itu dari segi perkumpulan. Kemudian dari segi penghasilan sendiri ya otomatis jelas menurun. Sangat menurun sekali, dan itu terlihat bahwa dari regulasi pemerintah sendiri bahwa kita tidak boleh membawa penumpang. Karena dikhawatirkan akan terjadi penularan COVID-19. Jadi lebih banyak di GoFood atau GoFood dan GoSend atau misalnya belanja makanan dan sebagainya. Ada yang ikut nggak sih kalau misalkan Kakak Igonya lagi ngedrive gitu? Ada yang ikut? Enggak, aku di rumah saja. Oh iya, di rumah saja. Karena ada yang juga takut sama virus apa namanya, Adeng? Corona. Virus corona. Nah, kalau di sini memang karena era yang cukup hijau dan aktivitas orang juga nggak terlalu ramai, artinya kita sedikit bebas sih sebenarnya menggunakan masker dan semacamnya ya. Ya di sini udara yang sangat fresh, segar, dan memang cocok untuk berolahraga, apalagi ditemani dengan acara menyapa kopi pagi. Oke Kak Igo, itu sedikit tentang penghasilan tambahan seorang Kak Igo ya menjadi driver ojol. Luar biasa. Nah, berarti seperti yang tadi kita bahas, berarti ada nih penghasilan utama dari seorang Kak Igo. Ya, apa sih penghasilan utama seorang Kak Igo? Atau Kak Igo itu seorang apa sih sebelum menjadi driver ojol ataukah sebelum menjadi ventriloquist? So, Kak Igo, bisa dijelaskan sedikit? Ya, pekerjaan utama saya sebenarnya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri di Kota Tangerang Selatan. Saya sebenarnya betul, menjadi guru sudah lama banget, dari tahun 2004 dan sekarang tahun 2020, jadi kurang lebih 16 tahun saya menjadi seorang guru. 16 tahun, luar biasa. Itu waktu yang keren, keren. Ojol atau driver ojol ya kan, ventriloquist, dan bahkan dia awalnya seorang guru. Ya, sedikit membahas tentang seorang guru atau positif negatif dari dampak wabah COVID di dunia pendidikan seperti apa sih guys? Ya kan? Kabarnya dari wali kota Tangsel kita, Airin Rahmida itu untuk PSBB, PSBB itu diperpanjang sampai bulan 14 Juni. Nah, berarti sedikit nih informasi dari Kak Igo seorang guru di madrasah. Waktu masa-masa homeschooling ya, itu seperti apa, bisa sedikit cerita Kak Igo? Kalau homeschooling anak-anak SMK atau anak-anak SMA sederajat itu kan mereka sudah melek sama internet ya, atau web dan sebagainya. Kalau untuk anak-anak di bawah SMK seperti SD dan madrasah itu seperti apa Kak Igo? Ya, jadi pada awal saat
mulainya penyebaran COVID-19 itu sebenarnya ada kekhawatiran dari orang tua bahwa nanti anak-anaknya terpapar virus tersebut. Maka kebijakan pemerintah dan juga kebijakan sekolah untuk anak-anak atau siswa belajarnya di sekolah atau learning from home. Nah, sedangkan gurunya supaya tetap bisa memberikan tugas maka dia work from home, WFH. Jadi kita memberikan tugas secara daring, secara online seperti itu. Dan alhamdulillahnya anak-anak zaman sekarang itu udah lebih melek teknologi. Jadi kita lebih mudah dalam memberikan tugas. Termasuk Adeng ya, Adeng homeschooling juga ya? Iya, terus aku. ujiannya gimana tuh Adeng atau Ya, sama tugas belajar. sekolah? Iya. Belajar di rumah ya? Iya. Daring ya? Belajar juga. Masih semangat nggak nih by the way untuk sekolahnya? Iya dong, aku belajar terus, semangat. Karena pendidikan itu penting ya guys. Ya, sekolah itu juga penting. Sekalipun kita mendapati dampak yang kurang, ya sangat merugikan, mulai dari segi pendidikan, bisnis, ya dampaknya pasti lumayan signifikan. Tapi bukan menjadi alasan kita untuk tidak produktif dan terus berjuang melawan COVID-19 yang sedang mewabah di dunia. So, ngobrol-ngobrol seorang guru, ya saya juga tidak bisa pungkiri bahwasanya saya juga seorang guru ya. Saya seorang guru, Kak Igo seorang guru, dan kebetulan memang dulunya sebelum Kak Igo menjadi ventriloquist dan sebelum menjadi driver ojol, kita nih dulu tergabung dalam satu band metal sebenarnya, bukan gitu, Kak Igo? Ya, iya. Kita sebut aja deh band metal kita dengan bangga, The Red Molotov. Ya. Itu musik metal. Band yang memang di era 90 kita sudah kemana-mana ya. Iya. Dan bisa dibilang band kita itu warna musiknya unik karena metal dibalut dengan warna etnik ya, Warna etnik. dari culture yang ada di Indonesia. Seperti apa musiknya nanti saya kasih linknya di bawah deh. Nah, Kak Igo, bicara band, Ya. Kak Igo ini dulu kasih tahu dong ke Shiners di rumah atau apa nih buat fanbase-nya Kak Igo Ilham nih? Sahabat Kak Igo. Sahabat Kak Igo. Kak Igo ini di alat musik apa sih? Oh ya, aku sebagai seorang drummer. Oh, drummer ya. Tahu dong kalau drummer metal yang seperti apa? Gitu. Yeay, metal. Suka dong berarti Adeng. Ya, aku juga suka main musik. Berarti di rumah juga Kak Igo sering setel musik-musik. Ya, Oh, gitu ya? Purgatory, Korn, Metallica. Ya, seperti itulah. Jadi kita memang dulunya tergabung dalam sebuah band. Ya. Yang konon kabarnya band itu masih eksis ya? Masih asik. Nah, di sana ada Lukman, Ya, ada Maki, Maki, Rahmat, Rahmat. Kak Igo, Ya. gitu. So, tadi sedikit bicara tentang musik. Saya pengen tahu nih, menurut Kak Igo dari seorang pelaku musik, ventriloquist, seorang guru juga, seorang driver ojol juga. Di era pandemi ini, musik yang memang orang-orang terlibat di musik, nasibnya seperti apa tuh Kak Igo? Ya, dari kacamata saya sendiri ya, sangat susah juga. Satu, tidak ada show atau konser, ya kan? Yang kedua, otomatis para pelaku seni juga pendapatannya lebih menurun. Kenapa? Karena tidak ada job-job lagi. Event organizer juga untuk menahan diri untuk mengadakan sebuah konser musik. Maka mau nggak mau, event organizer memutar otak dengan mengadakan konser secara online juga. ya? Iya, seperti itu. Oke, Jadi semuanya serba online. Online ya? Iya. Homeschooling, Homeschooling. daring online, Nah. driver online. Apalagi rumah sakit juga banyak kan yang sekarang yang Halodoc itu online juga. Musik-musik online. Ya memang sih kita tidak bisa pungkiri bahwasanya banyak acara-acara tour musik ya yang diselenggarakan oleh beberapa IO, mau nggak mau dipending, bahkan dipospon atau bahkan ya ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Berarti itu udah pasti banget mempengaruhi dari segi perekonomian para musisi. Nah, kalau misalkan berpengaruh oleh para musisi, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya banyak musisi yang Betul. banting setir menjadi YouTuber. Bener nggak sih? Iya, bener Kakak juga, Igo berarti termasuk. bukan, ya? Nah. Bukan 4 lagi nih, multi identity termasuk menjadi YouTuber nantinya nih, Kakak Igo Ilham ini. Nah, Kakak Igo Ilham, boleh diinfoin kalau mau teman-teman di luar sana bisa subscribe Kakak Igo di channel apa tuh?
Oh ya, nama channelnya apa, Deng? Igo Ilham. Iya, Oh, Igo Ilham. Igo Ilham ya. Nanti Iya. cari di YouTube, subscribe, share, komen dan semacamnya. Kenapa? Biar kita terus produktif dalam berkarya. Dan semoga kita bisa menjadi influencer yang positif juga pastinya. Gitu. So, poin-poin besar aja tentang ventriloquist, tentang musisi atau Kak Igo sebagai drummer metal, driver ojol yang segi pendapatannya juga sedikit berpengaruh dari efek COVID-19. Dan kebetulan yang terakhir ini tentang sekolah. Kebetulan Kak Igo juga seorang guru. Dan ini sebentar lagi mau yang kelima nih, Kak Igo juga mau menjadi YouTuber. Untuk itu support terus channelnya Kak Igo. Oke, Kita thank ngopi you. lagi nih Kak Igo, seruput lagi nih. Ya, siap. Ada yang menyapa mau? kopi pagi Ya. kita lebih luar biasa. So Kak Igo, Enak? terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Tetap semangat berkarya, beraktivitas, Siap. mencari nafkah, membesarkan Adeng. Ya, Mungkin nanti juga Adeng punya adek kan gitu. iya. Aku ada teman. Iya, Adeng sukses terus untuk sekolahnya, Thank you. biar menjadi anak yang pintar. Yep. Dan untuk selanjutnya, jangan lupa Shiners, kita akan terus melakukan episode selanjutnya. Di episode ketiga nanti, itu nggak kalah serunya tamu yang kita undang. Untuk itu, stay tune di Big Sign Entertainment YouTube channel dan Igo Ilham YouTube channel. Pesan saya mengutip dua pendapat yang dilontarkan oleh Najwa Shihab. Beliau di dalam kontennya berkata, buat para angkatan COVID-19 atau lulusan-lulusan era COVID-19, kabarnya bisa dipanggil dengan angkatan virus. Nah, Najwa Shihab ini mengatakan bahwasanya kalian nggak perlu berkecil hati, sekalipun kalian kecewa kan gitu, ya. Bahwasanya kenapa kalian nggak harus berkecil hati? Karena dengan adanya COVID-19 atau wabah yang menimpa di dunia kita atau di negara kita ingin mempersulit keadaan, peluang kerja, PHK di mana-mana. Justru di angkatan kalian diperkuat dengan wabah seperti itu atau dalam keadaan seperti ini. Jikalau kalian memang merasa sulit mencari peluang kerja, maka ciptakanlah peluang kerja itu sendiri. Berkarya jangan pernah takut, ya. Eksplorasi diri. Karena apa? Karena Indonesia bisa. Salut buat angkatan COVID-19. Saya Oz Dilinger dengan Kakak Igo dan Adeng Oke. di acara Menyapa Kopi Pagi. Bye. Dadah.